4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqi babil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antahurul fatihin. Rabbana anjilna munjalan mubaraka wa antahurul munjilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratul mukarram wal muhtaram sahibul fadilah wal arif billah wa wasilatum bainana wa bainallah al mursyid fi hadha zaman Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, hormatan urang sadayana. Pangarsa umi sareng putra putri putu mantu sadayana, keluarga besar abah sepuh, hormatan simkuring, pengurus Yayasan Sarba Bakti Pondok Pesantren Surulaya Pusat, Korwil jeung daerah sami-sami dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, pengurus LDTKN, para wakil talkin, pembantu abah, pengurus Ibu Bella, pengurus GMPS anu parantos damel ti kamari, alhamdulillah, jeung sadayana pengurus anu wewengkon Pondok Pesantren Suryalaya Kajembaran Rahmania. Ibu-ibu, bapak-bapak, Ibu Bella yang sajabina terutami ayeuna alhamdulillah kasumpingan Bapak polisi ya. Bapak polisi apitos ndawidi tambihan sekediknya. Kaleresan sumping Pak polisi janten ngiring manakib ka urang sadayana. Muga-muga anjeunna sing dipaparin kesehatan, dipaparin rahmat kalawan barokah karomahna pangersabah, Allah ngalungsurkeun karomahna. Kanggo anjeunna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tekalangkung oge ibu-ibu bapak-bapak di dapur. Kamtib cleaning service oge aya pasukan. Di sini aya pasukan, Pak. Ngadamel nasi minyak di Palembang, nyewong gitu galo. Jadi di Palembang datang ke sini untuk masak nasi minyak
yang sama-sama dengan hadirin semuanya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dina sasi ieu sasi Januari. Miladna pangersa Abah. Ya. Ulang tahun kelahiran pangersa Abah tanggal 1 bulan Januari tahun 1915. Jadi si Mabdi teh sekedik bade ngadugikeun naon amanat pangersa Abah. Abi emut kapungkur nuju sareng Pak Harto presiden. Jadi ngadegen perguruan tinggi. Nah, janten di sini istilahnya hadirin hadirat rahimakumullah, masalah sosial yang sedang marak dewasa ini adalah masalah pendidikan. Itu marak ayeuna. Pandemi, daring segala rupa, jadi masalah ayeuna. Nah, jadi kami rasakan dewasa ini Pondok Pesantren Suryalaya sangat kekurangan mubalig yang dapat memberi materi sesuai dengan yang diharapkan, yaitu yang berpendidikan pesantren dan sekolah. Jadi bisa mengkolaborasikan antara pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah. Dengan demikian mubalig bisa mengkolaborasikan antara ilmu yang diperoleh dari pesantren, yaitu dari kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning, dan dari sekolah dari kitab-kitab kontemporer atau buku modern. Jadi karena tidak tertinggalan zaman. Nah, Pondok Pesantren Suryalaya tidak mau ketinggalan zaman. Untuk itu, atas restu Presiden Soeharto pada tahun 86 pangersa Abah mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam IAILM untuk mendidik kader-kader mubalig Suryalaya yang menguasai kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer. Karena itu dalam manakib kali ini kami ingin menyampaikan bagaimana zikrullah ala TKN Suryalaya dapat mengentaskan masalah sosial, terutama masalah pendidikan. Ini harus dicatat, amanat pangersa Abah. Jadi zikrullah itu bisa mengentaskan masalah sosial yang sekarang sedang marak-marak berkembang di mana, dan juga masalah pendidikan. Melalui maklumatnya, saya bacakan dah supaya cepat karena udah waktunya singkat. Menurut maklumat nomor 138 tahun 1996, pangersa Abah menyampaikan maklumat kepada wakil talqin pengurus perwakilan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya, mubalig Pondok Pesantren Suryalaya, dan Ikhwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya, yang intinya begitu berikut. Maklumat Abah. Jadi ada dalam bukunya, dibaca di sana. Agar para pengurus perwakilan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya di daerah harus berusaha mencetak kader yang kelak insya Allah akan mampu meneruskan kepemimpinan dan bimbingan terhadap pengamal TKN. Kita belum bisa mencetak kader. Untuk membantu mewujudkan ke arah pembentukan kader, maka Pondok Pesantren Suryalaya telah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Dari formalnya ada TK-nya, ada SMA, sampai pada perguruan tingginya ada IAILM. Juga pendidikan non formal, bentuknya pengajian dan majelis taklim. Ini perlu ditulis, perlu dicatat bahwa begitu pedulinya Abah, begitu pedulinya pangersa Abah sebagai guru mursyid menginginkan agar mubalig kita bisa berkembang di mana-mana, bisa memberikan ceramah di mana-mana supaya tidak ketinggalan oleh yang lain. Abah akan sangat berbahagia, ini kalimatnya. Abah akan sangat berbahagia dan bangga apabila setiap daerah tempat ikhwan berada
dapat membentuk kader, bukan insulian aja, tapi dapat membentuk kader dengan jalan mengirimkan putra-putrinya untuk dididik di Pondok Pesantren Surilaya, khususnya IAILM. Pendidikan agama yang terbaik adalah ditalkinkan. Ini Usama Nabah tahun 86. Dan ternyata yang baru-baru ini saya dengar, termasuk Abuya Al-Razi Hashim juga mengatakan demikian. Talqin adalah pendidikan agama yang terbaik. Juga Ustadz Abu Somad mengatakan begitu. Lebih dari itu, Bapak Profesor Dr. Sanusi mengatakan bahwa talqin adalah pendidikan agama yang terbaik. Oleh karena itu, sangat rugi kalau terdatang ke Suryalaya seperti mahasiswa ILM umpamanya sampai tidak ditalkin itu. Amanat Abah dulu semester kedua tuh harus sudah ditalkin. Tapi ini pendidikan agama yang penting. Ya, jadi mereka berilmu amalia dan beramal ilmiah dan berakhlakul karimah. Inti dari pondok amalia atau rekor Qadiriyah Naqsabandiyah adalah akhlakul karimah. Mencetak orang pintar banyak, di mana-mana ada. Yang sudah di doktor banyak. Ini ada Dokter Rusfi, Abuya Dokter Rusfi, datang dari Lampung, pakar, tapi membentuk akhlakul karimah, akhlak yang mulia itu juga sangat penting. Juga saya informasikan bahwa Pak Polisi di Bandung juga sudah banyak, termasuk di Polda banyak ikut ditalkin karena ingin polisi itu sebagai mitra rakyat, sahabat rakyat, sahabat masyarakat, di mana-mana menunjukkan akhlakul karimah. Mau balik, khususnya wakil talqin adalah panutan ikhwan Pondok Pesantren Surilaya pada khususnya. Talqin yang tidak sembarang orang, tetapi kepada ahlinya. Bukan sembarang orang bertalqin. Wakil talqin banyak, orang aku mursyid banyak, tapi belum tentu itu adalah bisa mentalqin karena penyambung ruhani mursyid. Wakil talqin adalah penyambung ruhani mursyid, mubalik hanya penyambung lidah. Ajaran Abah disampaikan, tapi pada waktu mentalqin, mentransfer talqin adalah melalui ruhani guru mursyid. Untuk itu maka tidak mudah mencari itu dan kembali kepada Allah, yaitu seorang wali mursyid yang kamil mukamil, guru mursyid, pengamal thariqat, pengamal syariat dan tasawuf. Mursyid bukan hanya mengamalkan yang bersifat tasawuf saja, syariat pun tidak ditinggalkan. Sholat-sholatnya tidak ditinggalkan, puasa tidak ditinggalkan, sehingga lengkaplah sebagai perpaduan antara syariat dan hakikat. Dalam hal ini pengersabah menyampaikan bahwa, maaf ini ucapan Abah, saya catat, mengambil dari ayat suci Al-Quran, wattabi sabila man anaba ilayya, tuturkeun jalma-jalma anu tos bisa balik ke Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah guru yang hatinya sudah kembali kepada Allah. Sekarang banyak orang yang belum bisa kembali kepada Allah. Apakah wakil talqin belum? Wakil talqin belum bisa. Karena itu wakil talqin hanya menyampaikan amanat Abah kepada saya. Pernah berpesan tahun 94, Pak Arif, kalau ada yang ingin belajar zikir, talqin atas nama Abah. Talqin atas nama Abah, bukan atas nama yang lain. Karena Abah saja yang bisa memberikan talqin zikir. Nah, karena mubalik adalah personifikasi, maaf ini Pak, mubalik adalah personifikasi Abah di lapangan, potret Abah di lapangan.
Jadi harus jaga akhlakul karimah, jaga akhlak yang baik, akhlak guru. Jangan sampai kita menodai guru. Di samping itu, mubalik tidak menyampaikan ilmu yang sifatnya lahiriah dan cerna oleh akal, tetapi harus sampai kepada kalbu. Beliau menyampaikan kata Sayyidina Abi Thalib karamallahu wajhah, idza sadarul kalamu minal jinan daholal jinan wa idza sadarul kalamu minal lisan daholal adzan. Apabila suatu ucapan disampaikan dari hati akan diterima oleh hati. Kita mungkin pernah mendengar kata-kata Buya Hamka setiap akan ceramah di televisi menyampaikan, mari kita bicara dari hati ke hati. Tidak aneh, karena beliau memang orang sudah di Suryalaya. Dari Suryalaya, jadi bicara dari hati ke hati. Lain dengan dosen, lain dengan guru biasa yang bukan Suryalaya. Saya mengalami jadi dosen lama. Yang saya sampaikan hanya ilmu. Ilmu yang saya peroleh dari guru melalui mulut saja, kadang-kadang hatinya masih kosong. Kami sendiri belum yakin kebenaran itu sudah disampaikan kepada orang lain. Tapi kalau melalui talqin dari Abah, maka kita sudah yakin dulu, sudah mengamalkan dulu, baru disampaikan kepada orang lain. Seperti pesan pangersa Abah pada tahun 1989, saya ingat, saya disuruh ke Jakarta, ke rumahnya Bu Widodo. Pak Widodo itu pesan, Pak Arif, jadi mubalik Suryalaya teh kudu balik heula. Bikin ilmu anu urut, ulah ilmu anu weteuh anu tacan kenging langsung dipasikeun. Tah mubalik itu memberikan ilmu yang sudah diamalkan. Sudah diamalkan sendiri. Jangan sendiri belum mengamalkan apa-apa sudah menyampaikan kepada orang lain. Enggak ada artinya itu. Nah, maka dari itu kita memberikan apa yang sudah diamalkan oleh kita sekalian. Abah pun sempat mengemukakan keprihatinannya, sebab ikhwan semakin banyak, bahkan sampai ke mancanegara. Sekarang sudah ke mancanegara, Pak. Sudah di Malaysia, di Singapura, bahkan sekarang sudah sampai ke Mesir, sampai di Arab Saudi pun sudah ada. Nah, ini Abah tahun itu sudah punya keprihatinan supaya bisa berkembang bagaimana menyampaikan kepada ikhwan orang yang ingin belajar zikir di mancanegara. Saya baru dapat telepon dari Australia, ingin belajar zikir. Bagaimana? Di sana ada wakil talqin. Nah, ini dari Abah dulu sudah, tetapi siapa yang bisa dikirim untuk menyantuni keinginan orang-orang yang ingin belajar zikir dan ibadah yang benar. Abah ingin mubalik Suryalaya ini go internasional. Kirim ke mana saja, ke luar negeri, Amerika, kemana saja bisa menyampaikan kepada mereka. Sekurang-kurangnya go Asia Tenggara. Ini sudah lama Abah menyampaikan semacam itu. Nah, jadi saya juga ikut prihatin. Bagaimana untuk menyampaikan ini kepada mereka kalau tidak memiliki alat yang untuk menyampaikan, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Inggris dikirimkan ke barat, bahasa Arab kirimkan ke timur. Banyak orang yang sudah bisa berbahasa Inggris, tapi sayang akhlaknya masih kurang baik, amaliyahnya masih kurang baik. Jadi lagi-lagi akhlak dan amaliyah itu penting sekali, Abah. Jangan hanya ilmunya saja, akhlak yang tidak dipikirkan. Nah, jadi untuk menyampaikan agama yang benar, ditalkinkan yang mencukupi dan bahasa yang disampaikan perilakunya juga baik, itu maka banyak orang sudah hafal Quran tapi hatinya masih kosong, tidak ada isi Al-Quran. Nah, karena itu belajar Al-Quran diisi dulu dengan talqin. Fa'lam anahu la ilaha illallah.
Ketahui oleh kamu bahwa itu mentalkin itu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Inti dari Al-Quran adalah pada kalimat la ilaha illallah. Bukan pada surat Fatihah, bukan pada surat Al-Baqarah, bukan pada surat Al-Ikhlas, tapi pendek kalimat la ilaha illallah. Ini pernah terjadi dari Cirebon datang kepada Abah menyampaikan, ini mahasiswa, ya maaf ya, yang mahasiswa unjukkan pada Abah, saya baru ketinggalan ayah saya meninggal baru 40 hari, saya baca Al-Quran tapi kok nggak nyampe rasanya, hambar sekali yang diucapkan, hambar sekali walaupun dia hafal Quran. Kata Abah, tidak menyalahkan, baik, tapi masih kurang. Kenapa Al-Quran itu tidak ditalkinkan dalam hati, tidak ditanamkan dulu dalam hati supaya hatimu tertanam kalimat la ilaha illallah itu. Lalu dia di sini 3 bulan, di pesantren 3 bulan, ditalkin, diamalkan, baru dia merasakan alangkah nikmatnya apa yang diamalkan, dia sampaikan itu sampai ke dalam hatinya. Ikhwan dan akhwat Tarekah Qadiriyah Naqsabandiyah, dari IAILM, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, itu sebagai awal untuk berdirinya ulama Universitas Latifah Mubarakiyah. Nah, sekarang sudah dibuka program studi tasawuf. Nah, kesempatan sudah, Abah sudah tidak ada ya, tapi tasawuf bisa berjalan walaupun tidak ada. Mudah-mudahan beliau di alam barzakh sana melihat keadaan yang semacam ini. Ikhwan dan akhwat murid Abah yang dikasihi Allah, jadi Suryalaya sudah punya wadahnya untuk mencetak kader-kader mubalik yang insya Allah akan mampu bertabligh di mana saja, termasuk di mancanegara. Hanya mereka perlu dibimbing karena mereka masih junior dan terkadang kelepasan tidak mau dibimbing karena egonya itu. Namun sudah punya banyak ilmu jadi egoisme. Ini yang tugas ini sarjana, ini master semuanya, tiga-tiganya nih, master tasawuf. Ini yang perlu dicontoh. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh mereka. Dan baru di Indonesia itu baru di sini dibuka jurusan tasawuf. Nah, mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Nah, karena itu kepada para mubalik muda yang sudah banyak ilmunya tetapi kurang khidmat dan hormatnya kepada guru. Guru adalah sosok yang perlu digugu dan ditiru. Untuk itu saya terkesan Abah membacakan sebuah ucapan. Begini utamanya. Kata ahli hikmah, "I'lam bi anna talibal ilmi la yanalu wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi wa tawqirihi. Wa qila ma wasala illa bil hurmati wa saqata bi tarkil hurmati wa ta'zimi. Wa qila wal hurmatu khairun minat ta'ah. Ala taro annal insana la yakfuru bil ma'siyati wa innama yakfuru bi tarkil hurmah." Ini ucapan mursyid. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang yang mencari ilmu itu tidak akan sampai memperolehnya dan juga tidak bermanfaat ilmunya kecuali dengan menghormati dan mengagungkan pada si pengarangnya, mengarang buku tersebut, dan sopan santun kepadanya. Kemudian dikatakan bahwa tidak akan sampai apa yang diharapkan kecuali dengan menghormati ilmu yang didapat dan akan terjatuh karena tiada adanya hormat dan mengagungkan kepada pengarangnya. Dikatakan bahwa hormat itu lebih
baik daripada taat. Ini hormat. Dari karena polisi datang ya hormat. Hormat. Semuanya begitu pada hormat, pada guru. Sungguh seseorang tidak akan menjadi kufur karena maksiat. Tapi sesungguhnya seorang itu bisa menjadi kufur karena meninggalkan hormat. Jadi kalau orang sudah meninggalkan guru, dia akan terjerumus pada kufuran. Hanya maksiat saja, meninggalkan sholat saja, tidak apa-apa. Tidak akan jadi kufur, tidak akan menjadi kafir, dan sebagainya. Nah, disinilah di Suryalaya sangat menekankan pentingnya khidmat para guru sebagai guru spiritual. Yaitu guru, bukan doktor, bukan profesor, tapi guru spiritual, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu guru spiritual. Kalau tidak ada guru spiritual, model pangersa abah, wakil wali mursyid yang kamil mukamil, entah jadi apa kita. Karena ketekunan dan kesabaran guru mursyid yang tidak pernah kenal lelah, inilah kita dibentuk. Dituntun, dituyun, ku nasihat anu lemah lembut. Sanajan kumaha goreng nauge, ku abah masih di aku. Asal ada etikat kita untuk mengamalkan. Nah, seperti dalam Gurindam, saya buat Gurindam, ada Gurindam 12. Di sini saya bacakan Gurindam 11-nya. Abah Anom mursyid fi hadzal zaman. Syarat nasihat, petuah dan keteladanan. Abah Anom sebagai penerus dakwah Nabi untuk menyampaikan dakwah di muka bumi. Dakwahnya kalimah la ilaha illallah. Kalimah thayyibah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimah itulah yang ditanamkan ke dalam dada muridnya. Kepada siapapun yang ingin mengamalkannya, ditanamkan. Bukan diajarkan seperti dosen, seperti guru, supaya mengajarkan. Diajarkan saja, hanya lewat telinga, paling-paling mampir ke otak, tidak akan sampai membentuk akhlakul karimah. Satu lagi yang ditanamkan yaitu ismu zat yang melekat dalam hatinya. Sohibul wafa tajul arifin itu namanya. Pantang berdusta apa yang diucapkannya. Jadi guru kita sudah pasti. Siapa gurunya, Bu? Guru spiritualnya siapa? Abah Hanom, ya. Kita nggak akan kemana-mana. Abah Hanom adalah guru mursyid kita sampai ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Given itu adalah given dari Allah, bukan diangkat oleh muridnya, bukan diangkat oleh temannya, tapi guru mursyid adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui given, melalui satu pemberian yang langsung. Di mataku guru itu kata pepatah, ibarat pohon gadang di tengah lapang, daunnya rimbun tampai bataduh, batangnya besar tampai basandar, akarnya kokoh tampai basilo, pai tampai batanyo, pulang tampai babarito. Itu guru. Guru itu tempat kita bertanya waktu mau pergi. Kita mau kerja apa di sana? Tanya pada guru. Setelah pulang melaporlah kepada guru, bukan kepada yang lain. Memang di tengah telinga dan kalbuku yang peka dan dungu, sayup-sayup terdengar suara kalbumu. Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Jadi orang jangan merasa pandai, jangan merasa pintar, karena sudah pandai lalu bisa apa saja, melebihi guru. Tapi jadilah orang yang pandai merasa. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hal itu pernah dikisahkan oleh seorang ikhwan yang mengaku sebagai murid Abah dan pernah menghilang selama 2 tahun setengah, merasa cukup dibekali Abah yang dikiranya bekal ilmu. Dan akhirnya dia kembali lagi berkhidmat kepada Abah, mengaku sebagai khadam Abah.
Waktu kembali pun ditanya oleh Abah, aya naon bager, geuning ka dieu deui. Ngerti bahasa Sunda, Pak? Ya, aya naon bager? Ada apa? Kok Anda datang ke sini lagi? Sudah 2 tahun setengah Anda menghilang. Dijawab, hoyong jadi khadam Abah, hayang jadi pelayan Abah. Semuanya kita jadi khadamnya Abah, jadi pelayan Abah. Kita tidak merasa pandai, nol kita datang ke sini. Tanya pada Profesor Sanusi, mantan rektor UPI. Dia sudah setiap 6 bulan sekali pergi ke Amerika karena pendalaman. Hanya ditalkin setengah jam oleh guru mursyid, itu sudah lebih dari pergi setengah tahun. Itu karena keyakinan di dalam hatinya. Kita kalau mengamalkan hanya biasa-biasa saja, tidak ada kan artinya. Makanya dari itu, amalkanlah din zikir itu sesuai dengan perintah Abah adalah bisautin qawiyin, suara yang kuat, wabidor bin syadid, dan pukulan yang sekuat-kuatnya, la ilaha illallah, harus betul-betul. Sebab apa? Bukan Allah tuli, tapi qasat qulubukum mim ba'di dzalik kal hijarah, hatimu itu keras seperti batu. Jadi orang yang keras seperti batu itu sering merekedeweng. Kumaha dewek, bagaimana aku sajalah, terserah kamu, silakan jalan sendiri. Bagaimana? Apa kata Abah? Kita lakukan, kita amalkan, insya Allah akan jadi manfaat. Dengan keyakinan tidak mungkin seseorang bisa ma'rifat ke Allah, hanya saja setan yang selalu menggoda keyakinan kita kepada Allah dan juga kepada para mursyid, da mayuribuk ila ma la yuribuk. Sekarang orang itu sudah bersama-sama dengan Abah lagi sekarang. Sudah tidak mau menyingkah lagi. Walaupun ada mursyid baru, tidak. Tetap saja dengan Abah. Abahlah satu-satunya guru mursyid, guru spiritual kita. Sudah bersama kita, sama-sama dengan kita dan mengaku murid Abah. Terus berkhidmat, mengamankan dan melestarikan amalan yang ditalkinkan oleh Abah, yakni zikir jahar, zikir khafi, khotaman, dan manakiban. Pada hari ini datang dari berbagai tempat. Dari berbagai tempat. Ya datang semuanya karena rindunya pada Abah. Bukan rindu pada siapa-siapa, pada Abah dia rindunya. Pada Tuan Syekh sangat merindukan. Kata Akeh dulu, kalau Anda rindu kepada Abah, datanglah ke tempat manakib. Karena fi ayyi makanin quri'a manakibi wa ana hadirun. Datanglah ke tempat manakib, Abah pasti ada. Untuk mengakhiri tausiah kami pada pagi hari ini, juga untuk mengenang maulidnya pengersa Abah 1 Januari 1915, kami persembahkan untuk Umi, pengersa Umi, putra putri, cucu dan menantu Abah. Semoga Umi dan keluarga berkenan menerima dan berkenan menerima apa yang kami sampaikan ini. Jadi saya buatkan sebuah syair, saya peruntukkan kepada Abah. Guru, kini aku telah kembali. Dikala senja telah temaram, mentari pun bergegas pulang ke peraduan. Kelelawar keluar dari persembunyian untuk mencari makan yang dihajatkan. Di altar masjid Asrar, Munurul Asrar, berhamburan santri yang tak diantar menuju masjid demi mendengar suara azan yang dilantunkan dengan suara nyaman. Mereka tak pedulikan kerintikan hujan. Dulu adalah adanya Ustaz Toha. Semua orang merindukan. Itu di YouTube sudah banyak. Rindu sekali dengan suara beliau. Sekarang ada putranya satu yang suaranya mirip dengan
Ustadz Toha itu. Kita kadang rindu, tapi kadang-kadang diganti oleh yang lain. Jadi kerinduan kita sudah pudar, hilang sudah. Karena suaranya itu khas, iramanya khas dalam menyampaikan suara itu. Mereka tak pedulikan rintikan hujan yang membasahi sekujur badan. Seruan Allah mereka tunaikan, bukti cinta dan kasih mereka kepada Tuhan. Tertegun aku memandangnya, tak berkedip untuk sementara. Terkagum, keheranan aku melihat mereka bergegas jalan seolah tanpa tujuan. Adapun aku melihatnya termangu di teras madrasah tak tentu arah. Sejenak aku menghela napas sambil terengah, seolah tak peduli melihat pemandangan yang indah. Suasana indah jarang dilihat di luar madrasah. Dalam perjalanan lambat tapi pasti, akhirnya aku pun mulai menemukan jati diri, menjadi seorang hamba penuh dosa, tak tahu diri bagaimana cara berjalan untuk beroleh ridho ilahi. Datanglah masa yang indah di suatu hari. Guru memanggil aku selepas isyraq di waktu pagi. Menyapa kami dengan suara lembut penuh arti. Aya naon bager, datang ka Suryalaya, tempat anu sunyi. Semula aku datang hanyalah ingin di silaturahmi. Mungkin banyak pun datang untuk silaturahmi aja, datang ke sini. Demi mendengar ada ulama yang bijak bestari, yang tidak pernah menyalahkan ulama lain, apalagi pemerintah, kecuali diri. Hidup zuhud tak untuk mahabbah dan ma'rifat pada ilahi. Setelah aku bersama guru beberapa hari, pikiran pun berubah, bukan hanya silaturahmi. Aku pun ingin belajar menjadi orang baik dan tahu diri. Kepada guru yang soleh dan muslih, aku berserah diri. Setelah selesai minum kopi Medan, ya, kopi Medan selalu. Umi ada Pak Arif, kopi Medan. Nah, kopi Medan di pagi hari, datanglah duha, waktu yang selalu dinanti. Guru pun memandangiku dan menyuruh wudhu bersuci. Bersama guru mulia, aku belajar taqarrub pada ilahi. Aku pun duduk berdua bersama guru. Dia pandangiku, aku dalam-dalam menembus kalbu. Bergetarlah hatiku, dan aku pun tertunduk malu demi mengingat dosa dan kesalahan masa lalu. Dengan suara lembut, guru menyuruh aku menunduk. Barangkali seperti Tuhan saya tadi adalah tawajuh. Maka mata dipejamkan, penuh tawadu. Bak orang semedi, guru merujuk. Hati pun makin bergetar, sedang hati pun tertunduk. Sejenak kemudian, keluarlah lelaki tampan berjubah, berbungkus jubah. Sungguh sungging senyum di bibir dengan wajah sumringah. Tak tertinggal santri yang mengikuti tanpa arah, tanpa lelah, untuk mengikuti segala jejak dan langkah. Di masjid yang megah, jamaah telah menunggu kehadiran Syekh Mursyid Wali Mapanghulu untuk menjadi imam di sholat fardu, mengharap karomah dan barokah di kala perlu. Gemuruh suara jamaah, tak terhenti-hentinya, seolah tak berkedip memandangnya. Entah apa yang mereka harapkan, yang pasti mereka khusyuk tawaduk mengharapkan. Aku si Ghoroba, seorang asing ya, dalam waktu itu adalah orang asing. Si Ghoroba menjadi galau dan tak tentu arah.
kemana dan dengan siapa aku akan melangkah. Tiba-tiba terdengar suara lirih sangat bertuah. Bager, kadia urang ka masjid, ayo urang ka masjid bersama Abah. Tersentak aku dari lelamunan pikiranku, seakan sedang bermimpi di siang hari. Takut menyangkal orang berjubah itu pun aku ikuti. Dengan suara malu, ajrih dan aku berbangga diri. Dengan suara lembut, orang berjubah itu pun menyapa. Kadia sing deket jeung Abah ulah ngajauh. Urang diajar deheus ka Gusti anu Maha Mulia. Urang sasarengan jeung Abah salat berjamaah. Kini aku bersamamu setiap hari. Untuk belajar menggapai ridho ilahi. Tunjuk ajarmu tersemat di dalam hati. Kupupuk dan kusiram siang, malam, dan pagi hari. Tak terasa air mata pun terurai. Dengan derasnya membasahi pipi, hidung, bibir, dan seluruh badan. Apakah ini pertanda aku berubah dari dosa? Bagaimana pikiran pun tak akan dengan sejati penuhirnya. Dengan tidak bijak guru tidak mencegah aku menangis. Sungguh guru yang mulia, manusia pilihan berhati sufi. Guru mulia pun menekankan dengan ucapan santun, jangan kau pikirkan, tetapi rasakan dalam hatimu. Biasanya dosen itu, guru itu adalah menggunakan akal, hatinya kosong. Sekarang turunkan dari akal ke hati. Tadi ayatnya sudah disampaikan, hatilah harus berfungsi, bukan akal kita. Aku pun mulai melaksanakan titah guru. Kusingkirkan apapun yang akan menghalangi aku untuk berkhidmat mencerahkan kalbu agar dapat berkomunikasi dengan Robku. Dengan bertatih aku terus melangkahkan petuah guru. Allah Maha Asih pun mereka restui. Rasa lancar dan mulus aku dalam berguru, sehingga datanglah suatu waktu setan terkutuk bergandengan tangan mendatangiku, membisikkan kata manis seolah datang dari Robku, guna memesongkan pikiran dan kalbuku supaya jalan sendiri meninggalkan guru. Egoisme ternyata menguasai diriku. Aku tinggalkan guru jauh-jauh, yaitu 2,5 tahun aku tinggalkan guru. Nah, untuk itulah maka di sini kami sampaikan juga bahwa lama aku terus berjalan sendiri tanpa guru. Terkadang aku tidak memedulikan nasihatmu. Yang penting guru telah membekali modal untukku. Setelah aku dapat, maka ku lepas kendali guru. Aku cari guru yang lain. Susah payah aku dapat mencintai dan mengenal Robku. Makin jauh aku melangkah arah tak tentu, karena tak mungkin aku mendekatinya tanpa pemandu yang sudah hafal jalan dan menjelma yang dituju. Memang ada sebuah madah petuah orang Minang, apal guru di Salia, hafal jalan Batam Puah, alam bakambang, dakta kambang jadi guru. Menghadap Allah mesti dengan bimbingan guru. Jauh berjalan banyak dilihat, baik yang maslahat maupun yang mafsadat. Nafsu dan setan punya muslihat agar semua manusia tersesat. Setelah letih berjalan,
maka aku baru berhasil. Dengan rasa malu, aku pun kembali ke asal. Berjumpa dengan guru dengan penuh sesal. Mohon maaf kesalahan dan alfa. Assalamualaikum. Aku ucapkan. Waalaikumsalam. Abah balaskan. Aya naon Abah sulaalkan. Hoyong uih deui aku sampaikan. Patapan Suryalaya kajembaran Rahmaniyah. Panglihan wali mursyid fi hadzal zaman. Memba'u tariqah qadiriyah naqsyabandiyah. Jalan menuju mahabbah marda mardotillah. Guru, kini aku telah kembali. Ini intinya. Guru, kini aku telah kembali. Terimalah kami menjadi muridmu. Kami akan selalu berjalan di belakangmu. Walau tertatih tapi tak ragu. Kepada Allah Maha Rahman dan Kutuju. Maafkan segala kekhilafan kami. Tengah tuntun tuyun ke jalan ridho ilahi. Tanpa bimbingan guru, tak tahu apa yang aku meniti. Banyaklah kami seperti yang guru maui. Bawalah kami seperti yang guru maui. Kini usiamu genap 90 tahun, itu tahun 1911. Tapi tak bosan guru membimbing dan menuntun. Murid dari berbagai tempat dan telah terhimpun. Tunjuk ajar selalu diharap dan yang guru dan tantun. Ini seperti ini. Muridmu semua mendoakan. Semoga guru dikaruniai Allah sempurna kesehatan. Untuk membimbing murid yang berkegelapan. Untuk tak tahu arah menuju sampai tujuan. Anda sudah yakin Abah sudah meninggal? Syariatnya sudah, tapi hakikatnya masih melekat dalam kalbu kita. Itu pun tergantung pada usaha kita, itu pun tergantung pada murid kita, pengakuan kepada mursyid kita. Kalau kita tidak percaya, kita pasti mencari guru. Kita mencari guru yang masih ada, guru yang masih hidup, yang ibarat itu adalah mutiara yang hilang. Itu katanya mutiara yang hilang, yang dicari-cari. Mutiaranya sudah tidak ada di depan kita. Mutiaranya sudah menusuk kalbu kita. Jadi kita semuanya dengan penuh tawadhu, muridmu bermunajat. Semoga Allah penuhi guru karomah dan barokah untuk kepentingan ikhwan dan akhwat sambil terus menunggu datangnya rahmat. Kini aku telah bersamamu lagi Abah. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Bila aku bersesat diri, sudilah guru menuntun. Aku tidak terlepas, agar tidak terlepas. Ikhwan pun bersatu. Nah, maka dari itu kita sekarang tutup sama-sama. Kembali, ayo. Kita kembali, kita bersama lagi. Kembali kita tak akan pergi sampai akhir waktu nanti. Oh, kembali kita bersama-sama lagi. Kembali kita tak akan pergi lagi sampai akhir waktu nanti. Allahumma ansur nafati ridwani alaih wa middana bil asraril lati auda'taha ladai. Ya Allah, bentangkanlah bau harum keridaanmu kepada guru kami Syekh Ahmad Sobul Wafa Tajul Arifin, dan anugerahkanlah kepada kami berkat rahasia kewalian dan kemursidan yang engkau titipkan kepadanya. Ya Allah, jadikanlah majlis manakib ini majlis yang kau berkahi. Kami para murid Abah dari berbagai daerah dan negeri berkumpul untuk mengharap rahmat dan ridha ilahi. Syafaat Muhammad, Nabi terkasih Gusti yang Maha Suci. Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai penghulu para wali.
karomah dan barokah Syekh Ahmad Sobil Wafa Tajul Arifin, penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Kami murid Bangarsa Abah sejati. Jadi murid Abah dahulukan. Dari murid Abah yang sejati, taat dan setia. Segala perintah dan tunjuk ajar yang beliau amanahkan, jangan pisahkan kami dengan beliau yang sekarang di sisimu ya Allah. Sertakan kami kelak dengan guruku yang selalu kurindu. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa a'izi tariqatil qadiriyah wan naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya wa ikhwaniha, wa azili syirka wal musyrikin. Allahumma adfa'anna al-wala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal korona wal munkar waz zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antarul fatihin. Rabbana anjilna munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa tasimu bihablillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahu billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.